Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Pertama kali kami mohon maaf atas keterlambatannya. Namun satu hal, hari ini kita boleh memasuki di bulan terakhir di tahun 2021. Kita masuk di minggu yang pertama di bulan Desember. Penyertaan Tuhan pasti dalam kehidupan kita. Terlebih saat ini kita boleh diperkenankan olehnya memasuki Advent yang kedua, di mana kita boleh menyiapkan hati kita sepenuhnya untuk menyambut kehadirannya. Memang kita menyiapkan hari ini untuk menyambut kelahiran Sang Penebus. Dia yang perlu kita agungkan, yang perlu kita muliakan, dan yang perlu kita sembah. Hanya Dia satu-satunya. Untuk itu kami mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bersama-sama menyiapkan pujian. Kau sungguh indah. Kau sungguh indah, Kau Yesus. Kau sungguh indah, Kau Yesus. Kau yang ajaib, Kau mulia. Kau
Saya undang saudara sekalian bangkit berdiri. Ibadah Raya Minggu Advent kedua ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa Tuhan adalah sumber kasih bagi manusia yang berdosa. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita terambil dari kitab Amsal pasal 4 ayat 26 dan 27, demikian bunyinya. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Terpujilah Tuhan, mari kita mengaminkannya. Jemaat dipersilahkan duduk. Bersama-sama kita akan mendengarkan bacaan Advent dari Mazmur 63 ayat 2 sampai 5 dan dilanjutkan dengan penyalaan lilin Advent yang kedua. Mazmur 63 ayat 2 sampai 5. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita akan menyiapkan hati kita untuk datang kepadanya melalui doa-doa syafaat. Kita akan mengucap syukur sekaligus mohon ampun atas apa yang sudah kita lakukan pada minggu ini. Namun sekaligus kita boleh menyerahkan apapun yang sudah terjadi dan yang akan terjadi di minggu depan kepada Dia, Tuhan, sahabat, sekaligus penebus kita. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati kita sebelum memasuki doa-doa ini dengan pujian betapa besar kasih-Mu. Betapa besar kasih-Mu. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku. Supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bina-bina
besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa. Aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk kusembah, Engkau yang layak untuk kusembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk kusembah, Engkau yang layak untuk kusembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau yang layak untuk kusembah, Engkau yang layak untuk kusembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Engkau yang layak untuk kusembah, Engkau yang layak untuk kusembah. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pagi ini kami boleh berkumpul bersama di rumah Tuhan. Engkau telah memelihara kami 1 minggu lamanya secara luar biasa. Itu semua karena belas kasih-Mu sehingga kami ada sampai hari ini. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami, karena justru seringkali selama 1 minggu lamanya kami tidak menyenangkan hati-Mu, baik lewat pikiran, perkataan maupun perbuatan. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Pagi ini kami ingin menaikkan doa syafaat kami hanya kepadamu, karena Engkaulah Tuhan yang hidup, yang dapat menjawab seru doa kami. Kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan yang penuh dengan kuasa. Kiranya Tuhan menolong agar GKMI Pati boleh dapat terus memuliakan nama-Mu. Dengan segala keterbatasan yang ada, dengan segala kekuatan yang ada, kami mohon belas kasih daripada-Mu, agar nama-Mu ditinggikan, dimuliakan terus. Tuhan Yesus, setiap kegiatan yang diupayakan, yang dilakukan pada masa pandemi ini, biarlah menjadikan nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan. Kiranya Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang ikut ambil bagian di dalamnya. Tolong Tuhan Yesus, kami berdoa pada saat ini untuk pergumulan hidup kami. Kami bawa ke dalam tangan-Mu keluarga kami. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kebahagiaan hidup berumah tangga boleh terus terjadi, dan kami boleh saling mengasihi, kami boleh saling menguatkan, kami boleh saling mendoakan. Tolong Tuhan Yesus Kristus, kami ingin keluarga kami bahagia di dalam nama Tuhan Yesus, dijauhkan dari hal yang jahat, dijauhkan dari hal yang tidak menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk usaha, untuk pekerjaan yang kami geluti. Kiranya Tuhan menolong, agar supaya kami semakin ahli di bidang kami, agar kami boleh semakin dapat mengembangkan diri, mengembangkan usaha, pekerjaan kami. Kami mohon belas kasih daripada-Mu Tuhan, sehingga membawa hasil yang baik, hasil yang cukup, sehingga kami boleh dapat mencukupkan diri di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kalau pagi ini Tuhan kami memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan berkati dan biarlah dapat dikelola oleh majelis dengan sebaik mungkin untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan yang penuh dengan cinta kasih, kami juga berdoa untuk anak-anak
untuk cucu-cucu. Kiranya Tuhan menolong kalau mereka pada saat ini terus mengupayakan sekolah yang baik, entah itu daring, entah itu tatap muka. Kiranya Tuhan memberkati sehingga mereka boleh mendapatkan pendidikan, pengajaran yang baik Tuhan untuk masa depannya. Kami mohon campur tangan daripadamu Tuhan Yesus. Karena hanya Engkaulah yang sanggup menolong mereka untuk menyongsong masa depannya. Kami rindu Tuhan Yesus, Engkau memberkati. Kami rindu Tuhan Yesus supaya mereka mendapatkan pergaulan yang baik. Mereka memiliki pergaulan yang baik dalam hidup mereka. Sehingga mereka Tuhan Yesus dijauhkan dari hal yang jahat, dari hal yang tidak menyenangkan hatimu. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk mereka yang sudah pemuda, di mana mereka sudah bekerja, sudah lulus bekerja, dan juga pada saat ini Tuhan ingin mendapatkan pasangan hidup, menemukan pasangan hidupnya. Kiranya Tuhan menolong agar supaya mereka siap hati Tuhan Yesus, sehingga mereka benar-benar dapat mempersiapkan diri dengan baik, entah itu dengan pasangannya, entah itu dengan pekerjaannya, usahanya. Kami mohon belas kasih daripadamu. Kami juga berdoa untuk yang sudah lanjut usia orang tua kami. Kiranya Tuhan menolong agar supaya boleh kuat, boleh sabar, boleh terus mengupayakan yang baik Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Imannya boleh bertumbuh di dalam Tuhan Yesus di masa usia lanjut. Kami mohon campur tangan daripadamu, belas kasih daripadamu Tuhan. Kami percaya hanya Engkaulah yang sanggup menolong mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kesehatan kami semua. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Entah itu yang sakit karena cuaca atau sakit yang sudah lama ada. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus biarlah kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Kami mohon belas kasih daripadamu Tuhan Yesus. Tuhan yang penuh dengan cinta kasih. Kami pada saat ini Tuhan juga berdoa untuk GKMI Pati Cabang Juwana. Kiranya Tuhan menolong agar supaya dalam pergumulannya untuk memiliki rumah ibadah yang baru, yang pada saat ini diupayakan di daerah Growong Kidul. Kiranya Tuhan menolong agar supaya dana yang diperlukan boleh dapat tercukupkan, agar supaya izin dari warga sampai kabupaten boleh dapat terjadi, boleh dapat resmi. Tuhan Yesus, kami mohon belas kasih-Mu. Upaya yang diupayakan, yang dilakukan karena ada warga yang keberatan, biarlah tidak menjadikan undur patah semangat. Kiranya Tuhan menolong dengan cara-cara yang baik. Kami mohon campur tangan daripadamu saja Tuhan Yesus. Terima kasih kalau pada saat ini upaya yang baik sudah dilakukan. Tuhan yang penuh dengan cinta kasih, kami mengucap syukur untuk dukungan, untuk doa, untuk dana yang diupayakan, yang diberikan oleh saudara-saudara. Kiranya Tuhan berkati. Tuhan yang penuh dengan cinta kasih, kami percaya Tuhan hanya Engkaulah yang sanggup menolong kami semua untuk dapat memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk GKMI Pati Cabang Karangwagi, di mana ada calon hamba Tuhan yang pada saat ini tinggal di pastori gereja GKMI Pati Cabang Karangwagi, Bapak Paulus Eko Wibowo dan keluarga. Kiranya Tuhan berkati dalam pengenalan dengan jemaat di sana. Biarlah kebersamaan untuk memuliakan nama-Mu boleh terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sampai sekarang. Tuhan Yesus, kami percaya Engkaulah yang akan terus menolong ke depan. Sehingga GKMI Pati Cabang Karangwagi ada seorang hamba Tuhan yang dapat melayani di sana. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus untuk GKMI Gabus Pati Cabang Gabus, kiranya Tuhan menolong supaya terus dapat bertumbuh, bertambah jemaatnya, sehingga nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan di sana. Kami mohon belas kasih daripadamu untuk Bapak Pendeta Sri Hartomo, supaya terus dapat memuliakan nama-Mu. Apa yang diupayakan Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Michael yang melayani di GKMI Pati ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat akal budi. Segala apa yang diupayakan bersama dengan majelis, Tuhan berkati. Dengan jemaat, Tuhan berkati. Kami mohon belas kasih daripadamu Tuhan Yesus.
Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bersama kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Kris dengan tema menantikan keselamatan. Bersama-sama kita siapkan hati kita dan keberadaan kita sepenuhnya untuk mendengarkan firman Tuhan dengan pujian Semerdu Lagu Surga dari PPR 2 nomor 461. Kita pujikan bait pertama, kedua, dan ketiga. Semerdu Lagu Surga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
tibalah saatnya bagi kami untuk membuka hati dan pikiran akan firman-Mu. Tolong kami semua, ya Roh Kudus, berkaryalah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam. Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan terambil dari Mazmur 119 ayat 166 sampai ayat 175. Mazmur 119 ayat 166 sampai 175. Saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Aku menantikan keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Aku berpegang pada peringatan-peringatan-Mu, dan aku amat mencintainya. Aku berpegang pada titah-titah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu, ya Tuhan. Berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Biarlah permohonanku datang ke hadapan-Mu. Lepaskanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu, sebab segala perintah-Mu benar. Biarlah tangan-Mu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titah-Mu. Aku rindu kepada keselamatan daripadamu, ya Tuhan, dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Biarlah jiwaku hidup, supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Yang berbahagia ialah kita yang pada pagi ini dapat membaca kebenaran firman Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan teks Alkitab. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kemarin saya mempersiapkan diri begitu ya, saya kaget karena ada video yang dikirimkan teman yang masuk dan ternyata Gunung Semeru yang mengeluarkan asap yang sangat tebal, saudara. Ketika orang berlari dan di belakangnya ada awan yang sangat tinggi, tebal begitu, saya membayangkan pasti deg-degannya ya luar biasa. Ketakutan, kecemasan karena di belakangnya atau di depannya, karena kalau dia berbalik sana melihat awan yang begitu gede, panas bukannya tidak panas. Ngeri, saudara. Hidupku harus bagaimana sekarang? Aku harus melakukan apa? Itu pasti terjadi dan berkecamuk bagi orang yang dimana yang seringkali justru cemas akan semakin cemas. Yang takut akan semakin takut, yang khawatir akan semakin khawatir. Kalau orang yang siap pun bisa, walaupun gagah siap, tapi kalau menghadapi seperti itu juga akan menjadi bingung. Saudara, alam bisa membuat menakutkan. Alam bisa membuat mencemaskan. Kenyataan yang ada, orang juga bisa mengalami ancaman dalam hidupnya. Selain alam juga sesama manusia. Ada orang yang membenci, ada orang yang pengen melakukan kejahatan, menjadi deg-degan, menjadi takut, menjadi khawatir. Ada orang yang iri, ada orang yang tidak suka. Bukan cuma satu orang, bukan cuma dua orang. Kalau banyak orang menjadi deg-degan. Menjadi sulit untuk berpikir normal. Inilah kenyataan bahwasanya di dunia ini, di masyarakat, di Indonesia,
Ada orang-orang yang suka menaruh jerat, yang ingin menjebak, yang ingin melakukan suatu tindakan yang membuat orang lain terancam jiwanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita sempat membaca Mazmur 119 secara keseluruhan, karena panjang sekali saudara. Di sana pemazmur menyatakan bahwasanya aku bukan dalam keadaan sehat-sehat saja loh. Dalam keadaan baik-baik saja, aman-aman saja, nyaman-nyaman saja, enggak. Di sekitarku ada orang-orang yang iri, ada orang-orang yang benci, ada orang-orang yang ingin menjatuhkan aku, melakukan tindakan-tindakan yang jahat terhadap aku. Tetapi sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, aku membawa diriku ini bukan fokus kepada kejahatan, fokus kepada kenyataan yang mengerikan. Dia mengungkapkan bahwa di sana ada orang yang berdosa, yang melakukan kejahatan yang luar biasa. Ada pembesar-pembesar yang mengejar-ngejar. Ada orang yang berbuat curang dalam kehidupannya. Masih banyak hal lagi di mana kejahatan itu luar biasa. Menindas, tetapi aku tidak mau masuk ke sana, fokusku tidak ke sana. Mengapa aku tidak ke sana? Karena lebih baik fokusku hanya kepada Tuhan yang berfirman dalam hidupnya. Firman-Nya itu menjadikan aku ketika aku pemazmur, dia fokus kepada Taurat. Dia baca kebenaran firman Tuhan, apa yang diperintahkan di dalamnya, apa yang dititahkan oleh Tuhan. Itulah yang lebih baik aku selalu hidupi, aku selalu pikirkan, aku selalu renungkan dalam kehidupanku. Apa sih peringatan-peringatan yang Tuhan berikan kepada orang percaya ketika menghadapi kenyataan yang seperti itu? Kenyataan yang tidak baik, kenyataan yang membuat orang cemas. Lebih baik apa yang Tuhan peringatkan kepadaku, yang Tuhan ajarkan, itulah yang aku renungkan, aku pikirkan. Sehingga pikiranku bukan dipenuhi dengan pikiran yang jahat, tetapi pikiran yang baik, pikiran yang benar, pikiran yang kudus, yang suci, yang sedap didengar. Itulah yang aku selalu tumbuhkan, meskipun tidak mudah. Karena sebagai manusia terkadang memiliki gejolak yang ingin balas gigi ganti gigi, balas dendam ganti dendam, menyakiti ganti menyakiti. Tetapi aku tidak mau jatuh ke sana. Pemazmur sedemikian rupa dia ungkapkan mulai dari ayat 1 sampai 100-an lebih. Benar-benar ini adalah sebuah tantangan dan merupakan kebahagiaan bagi orang yang percaya, yang dekat dengan Tuhan, dengan Taurat Tuhan. Hidupnya akan terus berjalan baik, akan terus lurus. Dia tidak bengkok ke kanan, tidak menyimpang ke kiri dan seterusnya. Dia akan maju terus karena kebenaranlah yang dia selalu pegang. Pemazmur ingin agar supaya pembaca menyadari akan hal ini. Agar kita sebagai orang percaya pada sekarang, yang percaya kepada Tuhan pada masa sekarang ini, kita pun merenungkan bahwasanya hidup ini kenyataannya memang demikian. Kita pada masa sekarang ini pun diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang tidak pernah selesai. Saudara, saya mau cerita ketika GKMI Padi Cabang Juwana mengupayakan tanah dan ada bangunannya di Growong Kidul karena gereja yang sekarang ini masih dipinjami. Kita bersyukur bahwa 64 tahun GKMI Padi Cabang Juwana itu dipinjami di Jalan Silugonggo. Tetapi tiba saatnya ketika ditanya, kapan kue pindah? Saudara, ya pada masa sekarang, pada saat saya melayani, pada saat kita semua ada. Tentu ini adalah sebuah desakan yang harus kita upayakan. Kita mengupayakan di daerah Growong Kidul. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
ternyata ada juga orang-orang yang memiliki rasa yang tidak ingin gereja itu ada. Tidak mau, keberatan. Kita sudah mendapatkan dukungan dari masyarakat, sudah lebih daripada apa yang diharapkan oleh pemerintah. Kalau pemerintah tanda tangannya 60 lah minimal, kita lebih dari itu. Tetapi ketika ada tantangan, orang yang berkeberatan, ya kita dengar. Kita mau ajak mediasi. Tetapi juga mereka, aduh jangan mediasi, kami tidak mau mediasi. Ya sudah, ya kita cari jalan damai. Kita tidak ingin, ayo kuat-kuatan, ayo menang-menangan dan sebagainya. Tidak. Yang diharapkan ternyata memang orang-orang, bahkan kepala desa meminta cooling down saja. Tenang saja, ini hanya orang yang diumupi, diprovokasi. Oke, siap. Upaya ternyata dilakukan dan mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Ya kita harus sabar. GKMI Pati Cabang Juwana, panitia jemaat supaya sabar merendahkan hati. Belum selesai tetapi harus terus maju Pak. Jangan mundur, maju. Ya memang kadang hati ini kan kadang tidak kuat. Ya kadang juga harus menyendiri, kadang harus pergi untuk berdoa. Pergi keluar kota sendiri berdoa karena pengen nyepi jauh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita merenungkan bahwa pemazmur menyatakan demikian, saya sebagai orang percaya yang pada saat ini kita sebagai orang percaya pada masa sekarang ini, untuk mendirikan gereja saja mendapatkan tantangan ya gitu ya. Dari zona nyaman ke zona tidak nyaman. Tetapi dorongan semangat itu harus tetap ada. Mengapa saya ceritakan kepada Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu Saudara juga tolong berdoa untuk teman-teman yang ada di Juwana. Berdoa agar supaya apa? Nama Tuhan ditinggikan, dijauhkan dari pikiran-pikiran yang jahat, tipu-tipu. Dari hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, karena itu untuk rumah Tuhan. Bukan untuk rumah si A si B, tapi untuk rumah Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita merenungkan firman Tuhan di sini menantikan keselamatan yang kekal yang berasal dari Tuhan. Saudara, kita semua juga demikian sedang menantikan. Yang diharapkan dalam menantikan itu adalah seperti pemazmur di mana mengisi hidupnya hari-harinya dengan kebenaran firman Tuhan, bukan dengan hal-hal yang jahat, bukan dengan hal-hal yang keliru, tetapi bagaimana saya bisa menghidupi Taurat Tuhan, bagaimana saya bisa menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan. Tentu dibutuhkan komitmen untuk tetap setia menjadi pengikut Yesus, untuk tetap percaya bahwa Tuhan beserta. Diperlukan komitmen yang kuat, bukan dengan cara-cara dunia yang dunia harapkan, tetapi bagaimana firman Tuhan supaya kita diketahui dan inilah yang diupayakan oleh pemazmur. Berikan kepadaku pengertian agar aku mengerti firman-Mu, dan biarlah aku mendapatkan kelepasan daripadamu, pertolongan daripada Tuhan, bukan dari manusia tapi dari Tuhan yang menggerakkan manusia, yang menggerakkan banyak hal. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, kita semua juga penuh dengan persoalan pastinya. Saudara semua, ada persoalan yang ingin diselesaikan, berhadapan dengan pribadi-pribadi dalam dunia usaha, berhadapan dengan orang-orang yang suka curang, yang suka melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan. Dalam dunia pekerjaan ada orang-orang yang ingin kita jatuh, yang ingin kita gagal. Dalam hidup berkeluarga ada pihak-pihak yang sengaja masuk untuk supaya keluarga ini pecah.
dan si jahatlah yang melakukan semuanya itu. Oleh karena itu setiap kita diminta mari komitmen, setia, percaya, menantikan keselamatan yang berasal dari Tuhan. Mengikuti firman Tuhan dapat menolong kita hidup benar, hidup kudus, hidup suci, hidup adil, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dijauhkan dari hal yang jahat, dijauhkan dari hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itulah doa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami salah satunya jauhkanlah. Untuk bisa menjauhkan semuanya itu harus di dalam nama Tuhan, firman Tuhan hadir dalam kehidupan kita sehingga nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat ini kita memasuki minggu Advent kedua. Di sana ada kepercayaan, ada kesetiaan. Kita semua diminta untuk tetap setia. Sebagaimana pemazmur, kita semua diminta untuk sabar di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami boleh dapat merenungkan kebenaran firman-Mu yang menolong kami, mengajar kami agar hidup seturut dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Ketika ketakutan melanda, ancaman di depan mata, biarlah kami tetap fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Tidak menjadi jahat, tidak menjadi pribadi yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap menantikan keselamatan dengan setia atas kedatangan Tuhan. Menyambut firman Tuhan, kita akan pujikan pujian PPR 2 nomor 303, bait pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sambutlah. Tuhan datang padamu, sambutlah.
sekalian untuk berdiri dan mari kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, jadilah pribadi yang setia dan percaya kepada Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Ulanglah, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati kita dan melindungi saudara-saudari sekalian. Kiranya Kristus Tuhan yang bangkit mengaruniakan pengharapan dan kemenangan. Dan kiranya Roh Kudus menjaga dan menyertai saudara-saudari dari segala bencana, penyakit dan mara bahaya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tetaplah setia sampai Tuhan datang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati, tetap pakai masker, jaga jarak dan jaga kesehatan.